Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isya Fadila Muslim dengan NPM 101212663 dari kelas C7 Manajemen. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas evaluasi tengah semester Pendidikan Agama Islam 3 Universitas Teknologi Digital Program Studi Manajemen oleh dosen pengampu Dr. Budi Jatmiko MSc dengan judul Ma'rifatullah. Materi pertama yaitu at-thariq ila ma'rifatullah atau cara menuju ma'rifatullah. Menurut Ibnu Al-Qayyim, ma'rifatullah yang dimaksud oleh ahlul ma'rifah atau orang-orang yang mengenal Allah adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Ma'rifatullah tidak dimaknai dengan arti harfiah semata, namun ma'rifatullah dimaknai dengan pengenalan terhadap jalan yang mengantarkan manusia dekat dengan Allah, mengenalkan rintangan dan gangguan yang ada dalam perjalanan mendekatkan diri kepada Allah. Ma'rifatullah artinya mengenal Allah, baik zatnya, sifatnya, maupun asmanya. Secara bahasa, at-thariq atau thariqah berarti cara, sedangkan ma'rifatullah artinya mengenal Allah. Jadi at-thariq ma'rifatullah adalah cara untuk mengenal Allah. Dalil Al-Quran. 1. Dalil nakli Quran surat Al-An'am ayat 19 artinya, katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah Allah, dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Materi 2. Al-Manawi fi ma'rifatullah. Sifat-sifat yang menghambat pengenalan terhadap Allah. 1. Al-fikru atau kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah SWT, bergelimang dengan kefasikan atau kemaksiatan, serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Mereka hanya mementingkan kehidupan dunia saja. Quran Surat Al-Hasyr ayat 19. 2. Al-kibru atau kesombongan. Sombong merupakan sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Quran Surat Al-Mu'min ayat 35. 3. Al-julmu atau kejaliman. Kejaliman adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kejaliman yang paling besar adalah syirik. Quran Surat As-Sajdah ayat 22. 4. Al-kidbu atau kedustaan. Kedustaan atau dusta adalah sikap bohong atau berpura-pura dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 9-10. Yang kelima, katratul ma'asi atau maksiat atau dosa. Orang yang banyak melakukan dosa atau maksiat akan susah untuk mengenal Allah SWT. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 14. B. Sifat yang berasal dari penyakit atau subat. 1. Jahlu atau kebodohan atau kejahilan. Bodoh atau jahil yaitu tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah atau ayat kauniyah. Quran Surat Al-Jumar ayat 65. 2. Al-irtiyab atau keraguan. Sedikitnya ilmu dan makrifah, bisa dikatakan pula keraguan ini muncul dari kebodohan. Quran Surat Al-Hajj ayat 55. 3. Al-inhiraf atau penyimpangan. Manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah SWT, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntutannya, mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal pikirannya. 4. Al-ghafil atau kelalaian. Jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat-ayat Allah Ta'ala,
maka akan terlarang dalam mengenalnya. Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Materi 3. Al-adillah ala wujudillah atau bukti keberadaan Allah SWT. Yang pertama, eksistensi Allah SWT. Eksistensi adalah bagaimana mendalami pengertian akan keberadaan Allah itu sendiri. Eksistensi Allah Ta'ala diantaranya dikuatkan oleh dalil-dalil. Yang pertama itu ad-dalilul fitri atau dalil fitrah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Kedua, ad-dalilul hissi atau dalil yang dapat diindra, yaitu keberadaan Allah yang dapat dinikmati, dilihat, dirasakan, disentuh oleh indera manusia. Yang ketiga, ad-dalilul akli atau dalil akal, yaitu untuk memperhatikan berbagai fenomena dalam semesta ini. Keempat, dalil nakli, yaitu dalil pembuktian akan keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci. Yang kelima, dalil sejarah, yaitu yang diberikan di sepanjang sejarah manusia mulai dari masa manusia pertama hingga Rasulullah SAW. B. Mengagungkan Allah SWT. Sungguhnya termasuk kewajiban terbesar secara akal dan nakli atau dalil adalah mengenal keagungan Sang Maha Pencipta. Keesaannya diakui oleh alam semesta. Dalam upaya mengagungkan Allah SWT dalam setiap kesempatan, maka dibutuhkan hati yang bersih dan jiwa yang suci. Cara untuk mengagungkan Allah SWT: doa, menjauhi perbuatan maksiat, merenungi penciptaan Allah SWT, mentakaburi kitabnya serta memahami maknanya. C. Mentauhidkan Allah. Ilmu tauhid menjadi dasar pedoman dalam ajaran Islam. Ilmu ialah yang akan membantu manusia menetapkan akidah keagamaan melalui adil atau aturan yang jelas. Quran Surat Al-Anbiya ayat 92. Materi 4. Tauhidullah atau mengesahkan Allah SWT. Pengertian tauhid. Tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu tawahidan, yang artinya menyatukan, mengesahkan, atau mengakui bahwa sesuatu itu ada. Adapun yang dimaksud dengan makna harfiah tersebut adalah mengesahkan atau mengakui dan meyakini akan keesaan Allah SWT. Lawan dari tauhid adalah syirik. Syirik untuk menyekutukan atau membuat tandingan kepada Allah SWT. B. Pembagian tauhid. Yang pertama, tauhid uluhiyah atau rububiyah, yaitu meyakini bahwa Allah yang menciptakan makhluk. Yang kedua, tauhid ubudiyah, yaitu Allah satu-satunya zat harus diibadahi. Ketiga, tauhid isti'anah, yaitu Allah satu-satunya zat yang patut diminta pertolongan. Yang keempat, tauhid asma wa sifat, yaitu Allah yang maha segalanya sifat dalam Asmaul Husna. B. Tauhid dalam perbaikan segi kehidupan, yaitu bidang pendidikan, 2 bidang iptek, 3 bidang sosial budaya, 4 bidang ekonomi, 5 bidang politik. C. Hakikat dan inti tauhid adalah agar manusia memandang bahwa semua perkara berasal dari Allah SWT, dan pandangan ini membuatnya tidak menoleh kepada selain tanpa sebab atau perantara. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.